Gadis itu tersenyum di balik air mata yang jatuh. Pancaran mata yang terluka menatap wajah pria itu dengan senyumannya. Siapapun yang melihat itu hatinya akan ikut terenyuh, tak terkecuali pria berhati dingin seperti Kim Tae-hyuk. Di balik wajah dingin dan ketabahan, pria itu merasakan sesak yang luar biasa. Melihat wajah gadis itu, melihatnya menangis dan tersakiti oleh perkataannya, membuat Tae-hyuk ikut merasakan sakit di sepojok hatinya. Dan lagi menyakiti gadis itu juga mampu menyakiti dirinya sendiri. Tae-hyuk benci tatapan terlukanya, dia benci air matanya. Tae-hyuk benci bagaimana hati gadis itu terlalu murni. Tae-hyuk benci jika dia harus berulang kali menyakitinya. Egonya yang sangat bersikeras untuk menyakiti gadis itu, tapi hatinya seperti menolak semua keinginan egonya. Dan pada akhirnya egonya kembali menang melawan hatinya. Yang satu sedang bergejolak dengan otaknya hatinya, dan yang satu sedang menahan rasa terluka dan sakit hatinya. Tae-hyuk sesekali menoleh dan pemandangan yang dia dapat tetap sama. Gadis itu lebih memilih menghadap jendela mobil dan menatap pemandangan luar. Ekor mata pria itu bahkan sempat menangkap momen di mana gadis itu sedang menghapus air matanya dalam diam. Setelah keheningan lama tersebut, akhirnya mobil sport Tae-hyuk sampai di rumah mewah Tae-hyuk. Tae-hyuk lebih dahulu membuka serbetnya, melihat tidak ada pergerakan sama sekali di sampingnya. Wajah Tae-hyuk lantas saja mendekat ke sampingnya, dan beliau dibuat terkagum ketika melihat gadis itu kini sudah terlelap. Kemudian kini dengan pelan dan tanpa berusaha, gadis itu membuka serbetnya. Sebelum membuka pintu mobil, Yen sempat menoleh ke arah Tae yang masih diam menatapnya. Aku mau tidur duluan, terima kasih untuk topokinya, selamat beristirahat. Setelah mengucapkan sederhana kalimat tersebut, Yen lebih dulu keluar dan melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Tae yang masih diam dalam segala pikirannya. Ingin sekali dia rangkul tubuh mobil itu, ingin sekali dia cup keningnya, ingin sekali dia mengelus punggung gadis itu dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Tapi pria itu tidak bisa melakukan semuanya. Ketika sadar jika yang membuat gadis itu terluka dan menangis adalah dirinya sendiri. Dan Taeyong merasa bahwa dirinya semakin jahat dan tak berperasaan. Lama menatap tubuhnya dari jauh, akhirnya Taeyong bisa melihat gadis itu kembali berdiri dan memasuki kamarnya dengan kepala tertunduk. Kaki pria itu ingin sekali melangkah ke dalam sana, tetapi rasanya sungguh berat. Mengingat sudah berapa banyak gadis itu menangis karenanya. Aku berkata seperti itu agar kau tidak terjatuh ke dalam jurangmu sendiri ya. Kemudian ternyata yang langsung ke depan. Oh itu Hanif, kau tak menyuruhnya, sarapan ini sudah lewat semua.
Sebenarnya Taeyong yang dari tadi sibuk membaca koran sambil menyeruput kopinya kini mau menoleh dan menatap wajah takut-takut dari Seulgi. Katakan saja ia sudah sarapan sejak jam 7 pagi di kamar. Seulgi menatap ragu-ragu Taeyong karena suara dingin pria itu semakin terasa. Ingin bilang dia perlu waktu sendiri, dia membutuhkan ketenangan dan dia menyuruhku kembali ke rumah. Seulgi menelan ludahnya sendiri ketika melihat Taeyong kini menaruh korannya sedalam. Dengan kasar pria itu tidak bicara, tapi matanya tetap butuh penjelasan lebih darinya. Aku sudah menolaknya, tapi dia tetap memaksaku untuk kembali ke rumah. Dia bilang dia hanya sebentar di sana dan akan pulang ke rumah. Mata Seulgi menatap membulat lucu karena terkejut mendengar balasan dari Taeyong. Wajah pria itu juga kini tidak sedingin tadi. Wajah tampaknya kini menyiratkan kekosongan dan ada raut penyesalan di sana yang sama sekali Seulgi tidak mengerti. Pria itu lantas saja berdiri dari kursinya. Biarkan dia sendiri untuk hari ini, turuti saja keinginannya. Dia untuk ketenangan, berarti dia butuh sendiri. Kau hanya perlu menjaganya dan memastikan dia pulang ke rumah dengan baik-baik saja. Pada saat ingin memakan tersebut itu kini sedang duduk manis di bangku teman tersebut. Teman bermain biasa yang di sekitarnya ramai sekali anak-anak kecil yang asik bermain dengan kegiatan masing-masing. Ayunan dan perosotan taman tersebut seredakan suara tawa kebahagiaan dari para anak-anak yang sedang bermain. Pemandangan tersebut pula yang membuat Ian betah duduk manis di bangku tersebut dan menatap wajah-wajah bahagia para anak kecil tersebut. Sekali gadis cantik itu terdiam melihat anak-anak yang sedang bercanda dan tertawa ria. Tapi gadis itu hanya bisa diam dan duduk manis di tempatnya. Dia tidak mungkin menuju ke sana karena dia saja tidak membawa uang sama sekali. Dan pada akhirnya Ian hanya bisa tersenyum melihat anak-anak kecil itu memakan cotton candy dengan lahap. Sedangkan di pinggir jalan yang seberangan dengan taman bermain itu, seorang pria tampan hanya bisa duduk diam di balik setir mobilnya dan menatap melekat gadis yang berada jauh dari. Taeyong melihat semua gerak-gerik Ian sejak 15 menit yang lalu. Begitu pula saat wajah gadis itu berubah berbinar ketika melihat penjual cotton candy yang ada di dekatnya. Taeyong tertegun melihat Ian sama sekali tak berdiri untuk membeli. Gadis itu mungkin tidak membawa uang yang menyebabkan dirinya tak bisa membeli cotton candy tersebut. Dan hati Taeyong semakin terenyuh ketika melihat ekspresi Ian yang Taeyong pikir akan bersedih. Tetapi gadis itu malah tersenyum manis menatapi anak-anak kecil yang makan cotton candy mereka.
Kenapa kau harus seperti ini? Kenapa kau menjadi lemah seperti ini? Kau tidak boleh kalah hanya karenanya. Kau tak boleh mengasihaninya. Aku mantayung dalam hatinya. Dia membuka matanya yang kini memerah sesak. Dadanya berusaha dia tahan sekuat mungkin. Aku tak boleh goyah seperti ini. Dia akan dan aku tidak bisa terus goyah padanya. Pria itu sempat menoleh atap tubuh pada situ sebelum dirinya kembali melanjutkan mobilnya pergi. Tepat saat dirinya kembali berdiri, gadis itu dikejutkan dengan sosok pria bertubuh tinggi menjulang. Pria itu tersenyum manis dan menyebarkan sebuah cotton candy di hadapan Ian. Ian yang tidak mengertinya bisa masang wajah bingungnya dan sama sekali tak mengambil cotton candy tersebut. Maaf, tapi Anda siapa? Pria itu kembali tersenyum dan tangannya masih bertahan untuk memegang cotton candy tersebut. Kau tidak mengingatku. Pria itu tersenyum lemah dan pada saat itu juga membuat tubuh Ian kembali berenang dan merasa takut jika pria itu kembali menyentuhnya. Maafkan aku atas insiden waktu itu, ucap pria itu tulus. Ian masih diam dengan wajah takutnya. Melihat wajah ketakutan tersebut membuat pria itu menghela nafas. Ya sebentar, jangan takut, aku tidak akan memelukmu seperti saat itu lagi. Ambil saja, aku mohon, tanganku sakit jika seperti ini terus, ucap pria itu memelas dengan wajah sedikit memohon. Ian yang tidak tega lantas saja mengambil cotton candy tersebut dan tarik tangan pria asing untuknya. Pria itu kembali tersenyum, kali ini senyumnya semakin lebar. Namaku Minggu, jadi itu namamu. David itu menjadi heran ketika melihat gadis rupanya sama sekali tak membahas perkenalan. Lama ia terdiam, akhirnya gadis itu kembali berusaha. Kau tak ingat apapun? Minggu lantas saja mengangguk dan matanya yang mulai memanah. Pria itu tersenyum menatap lama wajah polos gadis di depannya yang bernama Ian. Kau menangis? Tanya Ian sedikit terkejut ketika melihat pria itu meneteskan air mata. Dan Ian membuat membeku ketika merasakan tangan besar pria itu akan menusuk kepalanya. Seketika sebab senangnya menjalar ke hatinya. Hatinya tiba-tiba saja menghangat dan Ian tidak tahu kenapa dirinya bisa seperti itu. Terima kasih. Minggu kembali menjauhkan tubuhnya dan membiarkan Ian kini menatap dengan penuh tanda tanya. Hari sudah semakin gelap dan Ian baru saja ingin memasuki kamar dengan jika saja dirinya tak dikejutkan dengan suara langkah cepat. Hari sudah semakin gelap dan Ian baru saja ingin memasuki kamarnya jika dirinya tak dikejutkan dengan suara langkah cepat.
penasaran lantas saja melangkah mendekat menuju kamar Theo yang berada beberapa ruangan dari kamarnya. Ian berdiri di depan pintu kamar Theo yang terluka lebar. Dirinya semakin bingung ketika orang-orang berjas putih masuk ke dalam putih-putih yang dulu sempat ingin Ian buka. Baru saja Ian ingin melangkah masuk ke dalam kamar Theo, langkahnya terhenti ketika lengannya terlebih dulu ditarik menjauh dari sana. Yang kulakukan jejak Seulgi yang baru saja menarik Ian dari sana. Wajah Ian semakin tak mengerti ketika Seulgi mengatakan kata-kata yang aneh. Aku sama sekali tak mengerti ucapanmu. Seulgi membuang nafasnya kasar. Jika dia memberitahu yang sebenarnya kepada Ian, itu sama saja dia melakukan kesalahan fatal. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara dingin tersebut menghantui Seulgi dan Ian terlonjak kaget. Mata Seulgi bahkan membulat terkejut ketika melihat Tae yang sudah ada di dekat mereka. Berbeda dari Seulgi, Ian hanya bisa memasang wajah bingung dengan matanya yang berkedip lucu. Tatapan Tae berubah, mata pria itu berubah memerah dengan rahang yang mengeras. Pria itu berlari cepat memasuki kamarnya hingga menabrak bahu Ian dan Seulgi. Tidak berapa lama mereka bertiga yang berada di luar kamar menutup matanya ketika mendengar suara beberapa kali terdengar dari dalam kamar. Teriakan histeris yang kuat dari dalam sana bisa Ian dengar dengan jelas, dan Ian sangat tahu jika itu adalah suara teriakan Taehyung. Seulgi hanya bisa menggeleng dengan matanya yang kini mulai berkaca-kaca. Teriakan-teriakan histeris itu semakin terdengar dan membuat siapapun takut sekaligus khawatir. Suara tembakan itu, suara teriakan histeris itu yang tetesan air mata. Jun, sebenarnya apa yang terjadi dalam kamar misteri itu? Ian semakin dibuat tidak mengerti dengan semua ini.